saya sampaikan tentang masalah yang berkaitan dengan kematian juga. Memang seumur-umur kita yang sudah rajin ke masjid itu kan harus kita terus bekali persiapan kita menuju ke alam kubur atau alam akhirat, dan kita itu siap nanti di sana, insya Allah. Allahumma amin. Dalam suatu hadis Rasulullah itu bahasa Jawanya itu gerutu tapi malu mengelas. Ya Allah, kebangetan banget umatku kalau sampai tidak masuk surga. Itu isinya antara seperti itu. Kebangetan kalau umatku tidak masuk surga. Karena apa? Karena berbagai pintu kebaikan itu sudah terbuka, sudah dibuka. Berbagai pintu kebaikan sudah semuanya dibuka semuanya. Jadi wajar kalau Nabi itu bersabda, kebangetan umat saya kalau tidak masuk surga. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Nah, berkaitan dengan ini ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu tingkatannya tinggi setelah Al-Quran itu. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Nasai. Antara lain misalkan pertama adalah ila balagha abdi khamsina sana, apabila hambaku, kita itu maksudnya kita semua, mencapai umur 50 tahun. Udah banyak kan 50, saya udah lewat, batas tasrif udah lewat juga. Muslim, apabila hambaku sudah mencapai 50 tahun, sebagai ulama mengatakan 50-60. Apa kata Allah? Hasabtuhu hisaban yasira. Orang yang meninggal pada umur antara berapa? 50-60 itu hasabtuhu hisaban yasira. Artinya pertanyaannya enggak berbelit-belit, dimudahkan. Hasabtuhu hisaban yasira. Jadi hisabnya, seleksi apa kalau istilah sekarang, screening apa gitu ya, screening apa, dimudahkan, tidak dipersulit lah. Itu Allah yang berfirman itu, dihasabtuhu hisaban yasir. Itu yang 50-60. Maka kita hati-hati yang sudah 60, jangan udah 60 atau 50 tahun kita masih tekah gitu ya. Kita udah tinggal itu kayak gitu. Udah tinggal itu dulu tahun 20, umur 20, 30. Kalau dari 50 tahun ke atas apalagi 60, jangan plak-plak. Jangan sering-sering juga, jangan sering-sering di jalanan yang ngobrol yang bermanfaat. Kemudian lanjutannya adalah apabila hambaku sampai umur 60, 70, hababtu al-bina, kata Allah. Kata Allah, kata Nabi, kan ini hadis qudsi. Hababtu al-bina. Jadi hambaku yang sudah umur 60, 70 masih hidup, dia akan tanamkan, Allah tanamkan rasa cinta untuk bertobat. Nah, itu tuh termasuk alhamdulillah kita kasih petunjuk kepada Allah. Kita dulu bisa ke masjid, ini kan karena tidak petunjuk. Kita sudah ditanamkan rasa cinta untuk bertobat oleh Allah. Jadi kalau nggak ditanamkan, nggak mungkin kita gini hari ini masih di sana makan saat jalan-jalan apa-apa. Kesempatan harus kita syukuri juga. Ya. Begitu. Habab itu aku tanamkan kepada Allah. Cinta kepada hal-hal yang tobat, kepada hal-hal yang baik.
Makanya itu Imam Dohir ya, itu mengatakan umur 60 masih suka melakukan kemaksiatan. Itu dosa-dosa yang lalu itu bukan ditempelkan lagi, ditambahkan lagi. Nah, itu harus hati-hati Pak Syarif. Itu jadi dosa-dosa yang lalu menurut Imam Jazir itu dikembalikan lagi, padahal tadi sudah dihapus. Itu makanya kita hati-hati. Jadi kita menjaga umur, jangan mudah kita udah lewati, jangan balik lagi, jangan balik lagi ke sebelah yang bahaya-bahaya itu. Ya. Akad dulu alnya. Ini cepat juga. 60-70 ya tadi ya. Apabila hambaku sampai usia 70, 80. Nah, ini tadi kan 60-70 itu deh masa-masa tobat, kan? Hitungannya masa-masa tobat. Kalau sudah 70-80 itu deh malaikat itu sudah merapat ke kita. Jadi kita itu kebanyakannya sudah kok baik-baik, wirid apa itu baik-baik. Begitu kata Tuhan. Jadi kalau kita sudah tobat, masa sudah, jadi kita istilahnya apa? Di wilayahnya sudah bagus, wilayah itu jangan kemudian kita rusak wilayah itu. Wilayah aman ya, wilayah aman lah, wilayah aman. Kalau ibarat itu apa? Kalau ya, pokoknya wilayah aman, kita di wilayah aman. Jangan sampai kita sekali-kali kita bikin macam-macam lah. Seterusnya adalah apabila apa sampai 80-90 tahun tiba anhu, Allah akan catat hasanatu, kebaikan-kebaikannya, wa uhliyat anhu sayi'atu, Allah hapus semua catatan-catatan yang dosa-dosa yang jelek. Anda kalau jadi umat Nabi Muhammad itu ya Allah, bukan Nabi itu tadi bilang saya bukan saya. Kita kalau umat itu nggak bisa masuk surga gitu kan? Itu mudah begitu, buka pintu surga seluas-luasnya. Itu 80-90 buang itu catatan-catatan atau dosa-dosa. Kemudian yang terakhir ini, apabila hartamu sampai usia 90, 100 tahun, wa huwa asirullahi fil ardi, ghufira lakum ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dia itu sudah jadi asirullah, tawanan Allah. Artinya udah dia kalau tawanan Allah kan udah dipegang. Kita jangan saya jangan kemana-mana, mungkin mau jangan pikir terus puasa Senin Kamis sudah. Tapi kalau umur segitu masih bisa puasa kan? Tapi kalau sehat, insya Allah masih puasa. Kemarin itu ada jamaah haji di Jawa Timur usia 190 tahun, 19 tahun maaf, 119 tahun itu masih sehat. Masih bisa baca Al-Quran itu tanpa pakai kacamata. Saya kalau 60 lewat dikit pakai kacamata, nggak bisa kalau pakai kacamata. Itu 119 tahun itu baca Al-Quran itu nggak pakai kacamata dan masih bisa naik sepeda ontel, masih bisa. Itu kan luar biasa. Ya Allah, itu kan pahalanya diampuni baik yang sudah lalu itu adalah mata pertama wa man ta'akhkhar, dan yang akan datang diampuni juga. Sahabat. Dan yang terakhir itu adalah wa yasfa'u an
dia itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ini itu. Jadi inilah ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga mudah-mudahan mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk bekal nanti hidup di alam akhirat dan alam barzah. Tentu saja lebih dulu ke alam barzah, karena kita butuh meninggal masuk alam kubur. Kita tentu saja di alam kubur kita nggak punya kenalan, belum ada Mas Arif, belum punya. Kita itu baru pindah aja itu kan rupanya pindah ke Sarigapa itu dari Bangkunya. Itu kesana itu belum bisa menyelesaikan sama tetangga, apalagi di alam kubur. Tetangga siapa kita nggak tahu. Karena itu harus punya ordal, ordal betul. Karena itu kalau kita baca Kitab Al-Fatihah itu kan dianjurkan supaya kita jamin minal muslimin wal muslimat. Biar apa? Nanti kita sampai ke alam kubur langsung disambut Pak Rudi yang biasa, maaf ya, Pak Rudi yang biasa kirim Al-Fatihah saya itu atas ketemu. Seperti itu nanti percaya tidak loh. Ya nanti alami kan. Karena ada juga orang yang tidak percaya dengan alam kubur. Karena memang yang di alam kubur tidak pernah memberitahukan ke saya, ke kita bagaimana hidup di sana. Kalau kita dari mereka itu memberitahu, kirim kabar, oh kita nggak tahu hidupnya, bisa nemeng apa gitu ya, bisa ngomongin orang apa. Jadi itulah ya. Nanti kita besok akan kita tambah lagi. Mudah-mudahan sebagai ya pengingat, jangan pertemuan, jangan direnungkan terus, dilaksanakan. Masa direnungkan terus ya? Jangan direnungkan, dilaksanakan. Jangan direnungkan terus, jangan kapan actionnya, nanti kayak NATO, action, talking, itu. Ini kita dijauhkan dari segala siksa neraka dan dimasukkan dalam surga yang surga Jannatul Na'im. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.